Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia ND edisi hari ini Jumat 20 Oktober 2023. Sari Berita. DPRD ND usul 3 nama calon pejabat bupati untuk diserahkan ke Kemendagri. Pemerintah akan melakukan operasi pasar di Desa Siru setelah ratusan kepala keluarga di wilayah tersebut mengalami krisis beras. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkap kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. DPRD ND mengusulkan 3 nama calon penjabat Bupati ND. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Usulan tersebut dilakukan karena Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dan Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Rede masa jabatan 2019-2024 akan berakhir 31 Desember 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD ND Octavianus Muhammasi ST kepada RRI usai rapat bersama di ruang gabungan komisi dengan sejumlah fraksi-fraksi di lembaga DPRD ND dipimpin langsung oleh Ketua DPRD ND Franciscus Tasso Esos pada Kamis 19 Oktober 2023. Octavianus mengatakan 3 nama calon penjabat Bupati ND yang diusulkan DPRD ND masing-masing. Pertama, Dr. Agustinus Gajangasu Sekda Kabupaten ND. Kedua, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sulastri Rasid Putri asal ND yang saat ini berkiprah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, Victor Manek Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Octavianus menjelaskan ketiga nama calon penjabat Bupati ND yang diusulkan berdasarkan kajian yang pertama berkaitan dengan eselonering kepangkatan yang sudah memenuhi syarat. Selain itu, ketiga nama tersebut juga diusulkan dari masing-masing fraksi yang sudah mempertimbangkan baik dari aspek rekam jejak, kepangkatan, dan golongan. Pihaknya yakin ketiganya bisa mengurus Kabupaten ND di masa transisi dengan baik. Kami sudah sepakati 3 nama. Pertama, Dr. Gusti Nasu, Sekda ND. Yang kedua, Ibu Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulastri Rasid Putri ND, yang saat ini berkiprah di sana. Yang ketiga, Pak Victor Manek, Kadis PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti sementara digodok 1-2 hari, ya paling lambat seminggu, DPD akan mengirim surat ke usulan ini ke Menteri Dalam Negeri. Ketiga nama tersebut akan digodok paling lambat 1 minggu ke depan. Kemudian DPRD ND akan mengirimkan usulan 3 nama calon penjabat Bupati ND ke Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua DPRD ND Octavianus mengharapkan semua proses dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang nantinya akan maksimal dapat mengurus ND dan dapat bekerja sama dengan lembaga DPRD ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Menjawab keluhan 280-an kepala keluarga di Desa Siru, Kecamatan Lembor yang terancam krisis beras sebagai dampak dari pembangunan irigasi, Pemkab Mabar siap melakukan operasi pasar di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Sarifudin Malik terkait hal itu menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Manggarai Barat untuk memasukkan Desa Siru dan desa sekitar di wilayah Kecamatan Lembor sebagai salah satu titik pelaksanaan operasi pasar murah berikutnya. Dia mengakui jika akibat perbaikan tersebut terjadi perubahan pola tanam yang berdampak pada ketersediaan pangan warga, khususnya beras. Menurut Sarifudin, meskipun secara keseluruhan untuk tingkat kabupaten,
Manggarai Barat masih masuk kategori surplus pangan. Namun, wilayah Kecamatan Lembor mengalami defisit stok pangan beras sebagai akibat pembangunan irigasi. Khusus untuk bulan September, kalau saya lihat data, untuk daerah Lembor yang di mana tempatnya Pak Kades tadi, produksi mereka itu 69,03 ton. Sementara kebutuhannya 336,11 ton. Artinya minus, kekurangan beras 297,1 ton. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi memang benar. Sarifudin juga kemukakan stok beras di Bulog cabang Labuan Bajo per 18 Oktober 2023 mencapai 858 lebih ton. Selain itu, pemerintah sesuai instruksi Badan Pangan Nasional telah melakukan operasi pasar di 5 titik di Kecamatan Komodo. Melihat kondisi di Lembor saat ini, pemerintah siap melakukan operasi pasar di sana. Namun Disperindaklah yang memiliki kewenangan untuk memutuskannya. Nah, kita sudah lakukan di bulan Oktober ini sudah ada di 5 titik. Khusus di Kecamatan Komodo. Insya Allah nanti dalam waktu yang dekat kemungkinan besar apa yang diharapkan oleh Pak Kades tadi untuk melakukan operasi pasar murah di Kecamatan Lembor, lebih khususnya lagi di Desa Siru, mungkin bisa kita lakukan. Ini masih kita bangun koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Bulog. Sarifudin juga katakan jika ada program bantuan sosial berupa beras yang merupakan kerjasama masih dari Badan Pangan Nasional dengan PT Pos Indonesia dan Bulog juga telah menyentuh beberapa kepala keluarga di Desa Siru dan sekitarnya. RRI Ende, Rosada Lima melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo terus berkolaborasi sebagai pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Pemerintah Nagekeo begitu terbuka dengan sebuah mitra sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, antara lain inovasi, Yayasan Sulinama dengan program literasi bahasa ibu sebagai bahasa transisi pembelajaran, Taman Bacaan Pelangi dengan program literasi melalui perpustakaan ramah anak, Wahana Visi Indonesia dengan sanitasi sekolah berbasis kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, dan Yayasan Plan Internasional Indonesia terkait pembelajaran berbasis sarana informasi dan teknologi di sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, Venantius Minggu mengatakan, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Nagekeo, pemerintah selalu bergaining dengan berbagai pihak yang dikenal dengan kemitraan. Setiap mitra yang dijalin memiliki kapabilitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Isu penting pendidikan di Nagekeo yang paling disoroti menurut Kadis Venan Minggu adalah isu yang berkenaan dengan konten yang isinya literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, dan isu yang berkaitan dengan kapasitas dan mutu guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak atau mitra, lebih khususnya dalam peningkatan kapasitas guru dan konten pembelajaran. Nah, dalam kaitan dengan isu konten pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru, pemerintah Nagekeo begitu terbuka dengan sebuah mitra sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya hanya memberi contoh bahwa begitu banyak mitra yang mensupport untuk menjawab persoalan-persoalan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Yang pertama adalah kaitan dengan bagaimana mitra hadir di Kabupaten Nagekeo khusus dari Plan Internasional yang bergelut secara langsung berkaitan dengan bagaimana meningkatkan hak-hak anak, menghargai hak anak, khususnya anak perempuan. Lalu setelah itu bagaimana program Plan juga masuk dalam sentuhan berkenaan dengan kebersihan menstruasi. Itu kaitan dengan program kemitraan. Sementara program koordinator CDP Plan Internasional Indonesia Nagekeo, Kosmas Damianus Meze, melihat bahwa literasi menjadi isu besar yang harus diperkuat bagi perkembangan pendidikan Nagekeo yang lebih baik ke depan. Hal yang paling ditekankan adalah tentang minat baca. Saat ini minat baca siswa menurutnya sangat rendah karena tidak ada sosok yang menjadi teladan bagi siswa, baik orang tua di rumah maupun para guru. Aspek keteladanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat baca siswa. Mengapa isu literasi ini sangat kuat, terutama di konteks Nagekeo? Itu ada beberapa hal yang sempat kami potret di konteks kita Nagekeo. Itu misalnya antara lain minat baca siswa itu sangat rendah. Saya melihat soal aspek keteladanan terutama guru dan orang tua. Di rumah itu sebenarnya
guru pertama dan utama itu adalah orang tua. Berapa banyak orang tua yang punya minat baca. Demikian juga kalau ditarik ke lembaga pendidikan, berapa banyak guru-guru kita itu punya minat baca yang tinggi. Selain soal minat baca yang sangat mempengaruhi literasi kita, itu juga soal fasilitas pendukung, ketersediaan perpustakaan yang memadai, juga buku-buku sendiri juga. Pemkab Nagekeo memberikan apresiasi atas dukungan perhatian serta kepedulian dari mitra pendidikan yang telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Nagekeo. Dukungan kerjasama dengan berbagai mitra telah banyak membawa perubahan signifikan di Kabupaten Nagekeo, termasuk kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka melalui strategi perekrutan dan pemberdayaan fasilitator daerah tingkat kabupaten hingga fasilitator sekolah. RRI ND Feriso melaporkan. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres ND berhasil menangkap dan menahan salah seorang pelaku admin bisnis arisan online Sultan Arisan berinisial FH 26 tahun di Jalan Wirajaya ND pada tanggal 18 Oktober 2023 setelah mendapat laporan dari 3 orang korban. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Yance Kadiaman SH kepada media di ruang kerjanya pada Kamis 19 Oktober 2023 kemarin. Ibtu Yance menjelaskan bahwa pelaku FH 26 tahun melalui akun Facebook mempromosikan bisnis arisan online dengan nama Sultan Arisan dan mengajak orang lain untuk menjadi nasabah dengan janji akan diberikan bunga dan keuntungan sebesar 30% dalam 1 bulan. Seiring berjalannya waktu, nasabah yang terdaftar menjadi member atau nasabah yang mencapai 52 orang dan setelah jatuh tempo ternyata FH tidak mampu merealisasikan apa yang dijanjikan. Ibtu Yance mengatakan data sementara yang diperoleh dari arisan online tersebut, FH berhasil menghimpun uang senilai 3 miliar rupiah lebih. Tetapi setelah penyidik melakukan pengecekan di rekening tersangka, saldo rekening kosong dan dipastikan pelaku tidak mampu mengembalikan uang-uang milik nasabah, jelas Ibtu Yance Kadiaman SH. Tersangka tidak mengetahui berapa nominal uang dari masing-masing nasabah dan tersangka hanya bermodalkan ingatan dan chattingan WhatsApp. Dari tangan tersangka, penyidik berhasil menyita 2 buah handphone dan beberapa buku tabungan. Ibtu Yance menyatakan saat ini sudah ada 3 orang nasabah yang melaporkan dengan total kerugian sebesar 60 juta rupiah. Ibtu Yance mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND yang ingin melakukan investasi dan arisan online diharapkan memperhatikan keabsahan lembaga tersebut sehingga tidak terjebak dengan arisan bodong. Tersangka saat ini ditahan di sel tahanan Polres ND selama 20 hari ke depan dan kepada tersangka dijerat dengan pasal 372 dan atau 378 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Ketua PGRI Flores Timur, Maximus Masankian, mewakili Indonesia mengikuti training leadership di Bangkok yang merupakan program John Thompson Fellowship yang melibatkan beberapa organisasi di Asia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Education International Asia Pacific Region dan selengkapnya dilaporkan Veranda Garus. Pada RRI, Ketua PGRI Flores Timur Maximus Masankian menjelaskan, Education International Asia Pacific Region, program John Thompson Fellowship bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memperluas pembelajaran yang diperoleh melalui pertemuan dan pertukaran virtual, serta dapat menyelami lebih dalam masalah dan praktik profesional dan serikat pekerja tertentu. Maximus Masankian masuk nominasi setelah melewati beberapa tahapan seleksi dan disurvei secara rekam digital keaktifan dan produktivitas dalam memimpin Persatuan Guru Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dirinya menjadi satu-satunya Ketua PGRI Kabupaten se-Indonesia yang dipilih mengikuti kegiatan ini. Yang menjadi perwakilan Indonesia sebanyak 6 orang, termaksud dirinya.
Jadi nama-nama kami dikirim, ada sejumlah orang yang kemudian mengikuti sejumlah tahapan sebelum ke sini. Jadi ada beberapa kali kegiatan Zoom, lalu kita juga harus menyiapkan semacam laporan ya atau bukti fisik kegiatan kita di lapangan, dan juga secara tidak langsung kita terpantau secara digital melalui platform media sosial berkaitan dengan pergerakan dan kegiatan organisasi kita. Lanjutnya kegiatan berlangsung pada tanggal 16 hingga 27 Oktober 2023. Untuk memberikan kesempatan kepada para peserta juga akan bekerja untuk mengembangkan rencana berorientasi aksi sejalan dengan prioritas organisasi. Dia memaparkan selama sepekan kegiatan, para training akan melakukan pembaharuan proses tindakan untuk perkembangan ke depannya. Lalu bagaimana para training membangun strategi, mengambil keputusan, manajemen dan kepemimpinan, perorganisasian, mobilisasi, kampanye, serta penyampaian yang efektif pada para anggota, hingga kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan dalam organisasi, serta program tindak lanjutnya. Saya pikir yang sangat penting saat ini menjadi kebutuhan adalah bagaimana kemitraan dan kerjasama. PGRI sendiri itu sebuah organisasi yang independen, yang membiayai dirinya sendiri. Tentu kalau hanya mengandalkan kekuatan tunggal, kita menjadi sangat lemah. Sehingga kita butuh kemitraan yang diorganisir secara baik, dan juga kita butuhkan kolaborasi dari segenap elemen, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, untuk bisa mendukung pergerakan dan perkembangan organisasi kita. Dia berharap agar para guru di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores Timur, mampu memanfaatkan sejumlah peluang dan kesempatan yang bisa dimaksimalkan, sehingga akan ada perubahan terkait pendidikan di wilayah tersebut. RRIND, Verenda Garus melaporkan. Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah daerah Manggarai Barat melakukan sosialisasi terkait surat keputusan Bupati yang secepatnya akan diterapkan terkait penunjukan ayah dan bunda asuh stunting atau ABAS 2023. Laporan disampaikan Epi Wahab. Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah daerah Mangbar melakukan sosialisasi surat keputusan atau SK Bupati tentang penunjukan ayah dan bunda anak asuh stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting yang digelar pada Rabu 18 Oktober 2023 bertepat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat. Asisten Administrasi Umum Pemda Kabupaten Manggarai Barat, Aloysius Lahi, yang dalam sambutannya menyampaikan, dalam penanganan stunting ini dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat, termasuk organisasi perangkat daerah di dalamnya. Kita ketahui bersama bahwa stunting ini merupakan masalah dan perlu mendapat perhatian serta gerak bersama dalam konteks kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat dalam penanganannya, baik untuk mengatasi maupun untuk mengatasi. Tentunya organisasi perangkat daerah ini dan terkait telah melakukan pengukuran status gizi, pengukuran barang badan atau pemilih badan terima wanita, dan melakukan verifikasi stunting baik pada pelayanan puskesmas, kecamatan, desa maupun pada tingkat kabupaten. Penunjukan ayah dan bunda asuh anak stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting ini meliputi sinergi dan sinkronisasi antara instansi pemerintah daerah otonom, instansi vertikal, TNI Polri, perbankan, BUMN dan juga BUMD, NGO, pelaku pariwisata, hotel, toko masyarakat, tokoh agama, serta semua pemangku kepentingan daerah tingkat Kabupaten Manggarai Barat dengan tugas dan tanggung jawab meliputi yang pertama memberikan makanan pendamping berbasis pangan lokal sesuai kebutuhan anak stunting berdasarkan arahan pengelola gizi puskesmas tempat, yang kedua memantau pertumbuhan dan perkembangan anak stunting, yang ketiga memantau penggunaan air bersih dan sanitasi lingkungan pada keluarga anak stunting, yang keempat melakukan koordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting TPPS, kecamatan atau kabupaten terkait pertumbuhan dan perkembangan anak stunting yang didampingi. Untuk data stunting di wilayah Manggarai Barat sendiri sejak 2022 hingga 2023 mengalami penurunan, di mana data per Agustus 2022 sebesar 3.675 balita stunting atau 15,9% dan menurun pada bulan Februari tahun 2023 sebesar 2.130 balita stunting atau 9,0% dan pada pemeriksaan bulan Agustus tahun 2023 menurun menjadi 1.901 balita stunting atau 8,2%. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti program Florata pagi ini selengkapnya. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.